Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita hadir maulid di tempat ini dan haul Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan mengangkat derajat keluarga besar beliau bil khusus Al-Walid Al-Habib Husain bin Ali bin Husain Al-Attas dan juga segenap keluarga besar beliau, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar Al-Habib Ali bin Husain akhina Al-Habib Mahdi, dan juga segenap keluarga besar bil khusus Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas diberikan kesehatan, afiah, panjang umur, dan semua yang hadir tempat ini, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatidzah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kehadiran kita adalah ungkapan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan ungkapan kecintaan kita kepada para aulia, para salihin, yang mana cinta kepada mereka adalah agama, cinta kepada mereka adalah hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal kalau dimiliki seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya prioritas yang paling dia cintai lebih daripada lainnya. Mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, siapapun orangnya, apalagi orang-orang yang istimewa, yang mulia di sisi Allah Ta'ala, seperti para sahabat Nabi, para keluarga Nabi, para pewaris Nabi. Kita diajarkan untuk mencintai mukminin yang biasa-biasa aja, mukminin secara umum, apalagi mukminin yang luar biasa. Nah, karenanya itu keberuntungan kita hadir di tempat ini memperingati haul Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas yang menghabiskan hidupnya di dalam ilmu, dalam taqwa, dalam istiqamah, di dalam dakwah, di dalam mengemban ajaran para leluhurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau menjadi mulia karena dekat dengan orang-orang yang mulia. Gak cuma sekedar dekat, tetapi mengikuti, meneladani, mengikuti jalan ayahnya, jalan gurunya, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak sejengkal pun, gak setitik pun menyimpang dari jalan mereka, mengikuti jalan mereka dengan seksama, dengan hati-hati. Dan inilah kemuliaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau ketika menyebutkan tentang Sayyidil Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, tahama 'anid dunya wa hajara faran ila Allah wal ahdathu dhatu dirami min al-basratil khadra yakhtariqul gura yulhigu aghwaran laha bi'akami ila an atal wadil mubaraka fartada wa madda bihi atnabahu li khiyami fasara fihi thawiyan mutawattinan bi dhurriyyatin mazmumatin bizimami. Tinggal di lembah Hadramaut dengan zuriyah beliau, zuriyah yang dikekang dengan tali pengekang, dengan tali yang kuat. Tali apa yang mengekang zuriyah tersebut? Setiap zuriyah mereka harus berpegang dengan tali kekang mereka. Minal birri wat taqwa wa husni syama'ilin kiramis sajaya ardafat bikirami. Sesungguhnya tali yang mereka pegang, tali yang mengekang mereka dari jajahan hawa nafsu, jajahan syaitan, jajahan akal yang gelap gulita yang tidak diterangi oleh cahaya wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah bir, taqwa, husni syama'il. Mereka adalah orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, menyebarkan kebaikan, dan juga adalah orang-orang pakar di dalam bidang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila difirmankan oleh Allah Taala, inna akramakum indallahi atqakum haula ahlu taqwa. Mereka lah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para mufassirin menyatakan di dalam tafsir, fasayujannabuhal atqa. Siapa itu al-atqa? Ahli tafsir mengatakan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kadzalik mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa di setiap zamannya. Radhiyallahu anhum wa ardahum minal birri wa taqwa husni syama'il. Di dalam akhlak yang budi pekerti yang luhur, yang sangat luar biasa, yang disifatkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, awsafuhum ta'jizil wasif idza qad wasaf kam abad minhum lahu sirril khafi in kashaf hawat jami'al fadail wal hala wal dharaf. Itu sesungguhnya sifat mereka membuat orang yang ingin mensifatkan kehabisan kata-kata. Enggak ada huruf yang cukup untuk mengungkapkan keindahan sifat mereka.
Nggak ada bahasa yang cukup untuk mengungkapkan keindahan sifat mereka. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meraih kemuliaan, meraih segala sifat yang mulia, pribadi yang luhur. Itu ditanya Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, bahwasanya bagaimana tentang pamanmu Abdullah bin Husain bin Tahir, guru daripada Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya Mufti Betawi. Maka dikatakan, adapun pamanku Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau adalah takhalla 'anil muhlikat wa tahalla bil munjiat wa wasfuh ihya wa ziyadah. Beliau telah mensucikan hati dari hal-hal yang tercela, dari sifat yang enggak baik, dari ucapan yang enggak baik, dari pikiran yang enggak baik, dari perbuatan yang enggak baik. Dan mensifati dirinya dengan semua sifat-sifat yang luhur, yang mulia. Mau tahu detailnya sifat beliau? Semua sifat mulia yang ada di kitab Ihya Ulumuddin, nah itu sifatnya beliau dan plus-plus lagi daripada itu. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Hingga ketika Al-Habib Ali bin Husain jalan di jalannya mereka, beliau meraih kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Nah karenanya itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau selalu bilang dan selalu mengatakan, menasihati kepada keluarga beliau, kepada murid-murid beliau, kepada orang di zaman beliau. Beliau mengatakan bahwasanya man la sahib fi zamani Syekh Arif Makin marat hayatuhu ma'dud fil muflisin. Orang kalau di zaman yang enggak dekat dengan syuyukh Arif billah yang memiliki keteguhan di dalam taqwanya, dalam sabarnya, dalam syukurnya, dalam tawadhu'nya, di dalam yakinnya, di dalam sabatnya, maka barang siapa yang enggak duduk, enggak kenal, enggak dekat dengan syekh yang semacam ini, berdiri di hadapan syekh tersebut bagaikan mayit di hadapan tukang mandikan, mengambil semua isyarah daripada syekh tersebut. Barang siapa yang enggak ketemu dengan orang macam begini, berlalu umurnya dalam keadaan bangkrut. Bangkrut dari akhlak, bangkrut dari sifat, bangkrut dari tawadhu', bangkrut dari ilmu, bangkrut dari akal, bangkrut dari amal soleh, bangkrut dari istiqamah, bangkrut dari pahala, bangkrut dari ridha Allah Subhanahu wa taala, kehilangan segala hal. Yaqul Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab, beliau mengatakan orang sekarang, orang di zaman sekarang, mereka adalah taraku kulla syai' wadda'au kulla syai' wa fatahum kullu syai'. Orang zaman sekarang, mereka meninggalkan segala kebaikan dan mengklaim punya segala kebaikan, hingga hasilnya la kebaikan wala tawadhu dia punya, dia kehilangan segala-galanya. Waliyad billah min dzalik. Wa man fagadal ittisaf fala agal minal insaf. Ulama mengatakan, barang siapa yang kehilangan bersifat dengan sifat yang mulia, paling enggak jangan kehilangan sifat untuk tahu diri, untuk tawadhu kalau dirinya kurang. Yaqul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, ya makbahal jahal fi man yantasib birijal. Sungguh betapa tercelaknya kebodohan apabila melekat pada diri orang-orang yang memiliki nasab kepada wali-wali, aulia, kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayyam bi'aqli wa fi mithlih tahirul uqul. Habib Ali Al-Habsyi beliau bilang, sungguh saya bingung, saya risau. Bingung kenapa? Ada bom meledak, ada harga naik, krisis ekonomi lah. Bukan itu yang bikin saya bingung. Yang bikin saya bingung sumber dari segala krisis, induk dari segala krisis. Kalau ini terjadi, semua krisis menimpa seseorang. Apa? Ketika keturunan orang soleh menyimpang dari jalan leluhurnya, enggak berakhlak dengan akhlaknya mereka, enggak bersifat dengan sifatnya mereka. Sifatnya mereka adalah yani fiha i'jaz, membuat orang yang menyaksikan kehabisan kata-kata, membuat orang yang ingkar menjadi igrar, membuat orang yang benci menjadi cinta, membuat orang yang jauh menjadi dekat, dan mengagumi mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jadikan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa tetap ada di zaman kita. Ada akhlak yang ditunjukkan oleh para pewaris Rasulullah, para ulama yang merupakan ulama ummati ka'anbiya Bani Israel, mencerminkan akhlaknya para nabi-nabi, akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqulul Habib Muhsin bin Alwi, beliau bilang, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab wa man fatuhul mihrab fala tafutuhul adab. Yang gagal di dalam menguasai kitab keilmuan, jangan gagal di dalam mihrab, dalam peribadatan. Yang gagal dalam kitab, dalam ibadat, dalam mihrab, jangan gagal di dalam adab. Apabila dia gagal tiga-tiganya, fahuwa mahig waliyad billah min dzalik. Ammi Salim, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau bilang keturunan orang soleh, orang yang punya hubungan kepada wali-wali dan salihin, punya tiga alternatif. Imma sabig, wa imma lahig, wa imma mahig waliyad billah min dzalik. Sabig, menjadi membalap mereka, lebih daripada mereka. Di antara para khalaf yang bisa membalap para salafnya.
radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Dan wa imma menjadi lahik, mengikuti jalan salafnya, nggak bisa menjadi seperti mereka, dia ngikut berjalan di jalannya mereka. Wa illa mahik menyimpang dari jalan mereka, menyimpang dari akhlak mereka, menyimpang dari ilmu mereka, menyimpang dari adabnya mereka, sehingga dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad saat wafatnya para wali-wali, zahabu wa ja'at khulufun khalafu sunnata man qad tawalla. Mereka para wali-wali aulia pergi meninggalkan kita dengan wafatnya mereka, dan yang tersisa sungguh celaka apabila yang tersisa orang-orang yang menyimpang dari jalan mereka para aulia wassalihin, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa tab'u syahwat fa sawfa yalgauna ghayya wal iyad billah min dzalik. Salatnya kita, adabnya kita, pakaiannya kaum wanita kita, sungguh musibah kula musibah, lebih dahsyat daripada bom. Orang tuh nggak bakal mampu mengebom kita umat Islam, menghancurkan kita umat Islam, melainkan setelah kita menyimpang keluar dari sunnahnya Nabi Muhammad, dari adabnya Nabi Muhammad. Kita mengidolakan selain Nabi Muhammad SAW. Ucapan kita nggak mencerminkan Nabi Muhammad, akhlak kita nggak mencerminkan dengan akhlaknya Nabi Muhammad, sehingga adabnya kita nggak mencerminkan adabnya Nabi Muhammad SAW. Yaqul al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, fa asafi in mittu min qabli an ara wujuhan 'alaiha nur ilmin wa khasyati. Sungguh menyesal aku apabila aku wafat meninggal dunia sedangkan aku belum melihat wajah-wajah yang di wajah tersebut mencerminkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cahaya ilmu, cahaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembicara banyak, penceramah banyak, pengorasi banyak, mana orang yang pandai menangis di tengah malam untuk umat? Mana air mata yang pandai dituangkan di tengah malam? Mana air mata sujud? Mana air mata tilawatul Quran? Mana air mata istighfar? Mana air mata yang ditumpahkan di waktu sahar? Hadzal Habib Ali bin Husain menjadi agung, menjadi mulia berkat air mata tersebut. Air mata yang dulu dituangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana air matanya lebih banyak daripada ucapannya sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Ali Zainal Abidin, Ali bin Al-Husain, kulla lailah alf raka'ah musbilan min kulli aini dam'atan min ba'di dam'ah wa ala hadzal mithal kana Zainal Abidin. Wakadzalika al-faqih al-muqaddam yang tiap malam 1000 rakaat, Syekh Abdul Qadir Jailani, haula ahlul buka. Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri, itu di dalam manaqibnya disebutkan, kalau kamu lihat wajah beliau, kamu dapati seolah-olah beliau baru saja nguburin jenazah ibunya. Kenapa? Wajah khasyah yang mencerminkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan krisis dolar, bukan krisis emas, bukan krisis uang, bukan krisis harta, bukan krisis penghormatan wala penghormatan wala aja. Tapi kita krisis wajah-wajah yang luhur, wajah-wajah yang mulia, wajah-wajah yang mencerminkan akhlak, mencerminkan rasa takut kepada Allah. Alladzina idza ru'u dzukirallah, yang kalau dilihat mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah-mudahan mengangkat derajat mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menempuhkan kita di jalan mereka, dihidupkan kita di jalan mereka, dimatikan kita di jalan mereka, dan Allah taala jauhkan kita dari penyimpangan, dan dijadikan kita sebagai keturunan yang bisa memberikan kebanggaan di hati mereka besok di hari kiamat. Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum, la tuhammilhum min awzarina ma yanuhum, la tukhzihim bina fi askaril amwat bima nuhdith min al-mukhziyat wa nati min al-munkarat. Surah arwahum bi'amalina fi multaqal arwah. Idza surah ahlu salah bi abni salah wa la tukifu minna ala mawqif al-iftidah bima nashrih min sul ijtirah bi rahmatika ya karim ya fattah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.